Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya USB Juri dari kelas KPI 4A dengan NIM 221330023. Dengan adanya video ini, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan membahas learning journal pertemuan kesekian bersama Pak Adi. Karena setelah 2 minggu lebih ya, setelah beberapa minggu kita libur, pertemuan kembali dimulai dengan materi menulis artikel ilmiah gagasan tertulis. Seperti biasa, kita masuk kelas jam 8, kemudian Pak Adi telat karena harus ada acara dan kita diberi PPT materinya, yaitu menulis artikel ilmiah gagasan tertulis. Di materinya ada hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah, karya seseorang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium, hasil ide atau inovasi baru, berupa skripsi, tesis, disertai artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Karya tulis ilmiah berasal dari hasil penelitian, karya tulis ilmiah berasal dari hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Melalui penulisan karya ilmiah diharapkan penulis dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian kepada orang lain. Nah, kemudian kita ke konsep dan karakteristik karya ilmiah. Ilmiah merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dari 4 jenis kebenaran. 4 jenis kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran otoriter. Apa sih kebenaran otoriter itu? Kebenaran pengetahuan yang diambil berdasarkan dari pernyataan tokoh yang berkuasa seperti raja, uskup, kepala adat, dan sejenisnya. Yang kedua ada kebenaran mistik. Kebenaran mistik yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari pernyataan yang terkait dengan kepercayaan dengan hal-hal goib seperti kepercayaan terhadap dewa. Dan kemudian yang ketiga itu kebenaran logika rasional, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil berdasar dari kaidah dan prosedur logika formal atau pola pikir rasional manusia. Dan yang terakhir ada kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran pengetahuan yang berasal dari gabungan dari suatu anggapan terhadap suatu permasalahan yang kemudian diuji, ditanya untuk menghasilkan pernyataan ilmiah dengan menggunakan prosedur atau metode ilmiah. Nah, kemudian ada persiapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan atau pustaka yang dibutuhkan, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan yang terakhir, memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Nah, kemudian ada jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah, kan tadi ada 2 yang berupa hasil penelitian dan bukan penelitian. Dan yang pertama, bentuk karya ilmiah hasil penelitian yaitu penelitian tindakan, karya skripsi, karya tesis, karya disertasi, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, serta berbagai makalah dan buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Nah, selanjutnya karya tulis ilmiah non riset nih. Ada buku atau bahan ajar, artikel teoritik atau konsep, jurnal berupa teoritik atau konsep, makalah ilmiah atau sejenisnya. Nah, mungkin cukup sekian ya learning journal kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga hari-harinya menyenangkan. Yang sakit, karena sekarang musim sakit, jadi jaga kesehatannya, jangan begadang, perbanyak minum air putih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.